Bismillahirrahmanirrahim. Walasah annal mandubah ma'murun bihi. Dan bermula pendapat asah itu bahwa sungguh mandub itu ma'mur bih. Artinya ditafsirkan, artinya dinamakan akannya mandub bihi dengannya ma'mur bih hakikatan secara hakikat. Jadi Imam Zakaria menafsirkan musamma bihi hakikatan, ingin memberitahu bahwa khilafiyah yang terjadi adalah apakah mandub itu adalah ma'mur bih secara hakikat atau bukan. Tidak ada khilaf di sisi para ulama apakah dia ma'mur bih atau bukan. Sepakat para ulama bahwa mandub adalah ma'mur bih. Cuma yang terjadi khilafiyah adalah apakah dia ma'mur bih secara hakikat ataukah dia ma'mur bih secara majaz. Kama nassa alaihi Syafi'i wa ghairuhu, sebagaimana barang yang telah menas alaihi di atasnya barang oleh Imam Syafi'i wa ghairuhu dan selainnya Imam Syafi'i. Jadi nas Imam Syafi'i wa ghairih menyatakan bahwa mandub adalah ma'mur bih hakikatan. Wakilala, dan dikatakan orang lah tidak. Ada pendapat lagi mengatakan mandub bukanlah ma'mur bih secara hakikat, akan tapi dia adalah ma'mur bih secara majaz. Walau khilafu, dan bermula khilaf mabniyun itu terbina, terbangun di atas bahwa sungguh alif mim ra hakikatun itu hakikat fil ijab, pada ijab. Jadi yang pertama khilaf adalah alif mim ra, apakah dia adalah hakikat fil ijab atau dia adalah hakikat fi kadril mustarak. Yang pertama khilaf ya, apakah alif mim ra adalah hakikat fil ijab ataukah hakikat fi kadril mustarak yang syumul kepada ijab dan nadab. Itulah khilafiyah yang pertama. Imbas daripada khilafiyah tersebut adalah kepada apakah mandub adalah ma'mur bih secara hakikat atau tidak. Sama dengan khilafiyah mandub ma'murun bih hakikatan atau bukan ma'murun bih hakikatan, itu merupakan imbas dari khilafiyah alif mim ra, apakah hakikat fil ijab atau hakikat fi kadril mustarak. Imam Zakaria mendatangkan alif mim ra secara terpisah, tidak mengadakan ala annal amra, mengadakan ala anna alif mim ra, ingin memberitahu bahwa maksud alif mim ra adalah maddah. Adalah maddah, bukan surah. Sama dengan ketika diibaratkan alif mim ra, maka syumul kepada fi'il madhi, syumul kepada fi'il mudhari, syumul kepada masdar, syumul kepada yang lain. Hakikatun itu hakikat fil ijab, pada ijab kasigatil if'al, seperti sigat if'al. Begitu pula al-amru. Au fil kadril mustara, atau pada kadar mustara bainahu, di antaranya ijab dan di antara nadab. Itulah khilafiyah dasar. Khilafiyah dasar apakah dia alif mim ra adalah hakikat fil ijab atau hakikat fi kadril mustara, di antara ijab dan di antara nadab. Artinya talabul fi'li, talabul fi'li itu adalah tafsir kadar musyara. Apabila alif mim ra adalah hakikat pada kadar musyara, sama dengan alif mim ra adalah hakikat pada makna talabul fi'li. Talabul fi'li syumul kepada talabul fi'li jaziman, dan syumul pula kepada talabul fi'li ghairah jazim. Maka
masuklah mandub adalah ma'mur bih secara hakikat. Wa tarjih dan bermula tarjih min ziyadati itu sabit daripada ziyadahku, karena asal tidak mentarjihkan pendapat tersebut. Walahi dan di atasnya tarjih jara berpijak oleh Imam Amidi pengarang kitab Al-Ihkam. Amma innahu adapun bahwa sungguhnya mandub itu ma'mur bih dengan makna bahwa sungguhnya mandub itu muta'ala amri, artinya sigat if'al fala niza'a, niscaya maka hanya jenis niza' perdebatan fihi padanya ma'mur bih. Adapun jika kita mengatakan bahwa dia ma'mur bih, maknanya adalah dia adalah perbuatan yang ta'alluq amar. Sepakat para ulama bahwa dia adalah ma'mur bih dengan makna ta'alluq amar, karena nadab juga merupakan ta'alluq daripada amar, wajib juga merupakan, ijab juga merupakan ta'alluq pada amar. Sawaun adakah kita berkata innaha bahwa sungguhnya alif mimra itu hakikat, itu majad pada nadab atau itu hakikat fihi padanya nadab. Jadi walaupun kita berpijak bahwa alif mimra adalah hakikat pada nadab ataukah hakikat pada walaupun kita berpijak bahwa alif mimra adalah majad pada nadab atau hakikat pada nadab, ya tetap dia merupakan ta'alluq pada amar. Kal ijab sama seperti ijab, khilafun ya'ti. Khilafun ya'ti itu merupakan kabar bagi mubtada yang dibuangkan. Huwa dianya itu khilaf ya'ti yang selagi akan datang. Ianya khilaf yang selagi akan datang. Jadi ada khilaf alif mimra apakah itu hakikat pada majad pada nadab atau hakikat pada nadab, khilaf yang akan datang. Wal asah dan bermula pendapat asah annal mandub basungguh mandub tidak ada ia mukallaf bih, dia bukan mukallaf, dia bukan merupakan mukallaf bih, karena mukallaf bih adalah perbuatan yang terdapat suatu keberatan, sesuatu yang tidak terdapat pilihan, sesuatu yang tidak terdapat pilihan. Karena taklif adalah sesuatu yang terdapat kesukaran, terdapat keberatan tanpa adanya pemberian pilihan. Karena taklif adalah sesuatu yang terdapat keberatan yang tidak diberikan pilihan. Sedangkan mandub terdapat pilihan, dia pupuk je nah. Maka mandub bukanlah mukallaf bih. Yang menjadi mukallaf bih hanyalah wajib dan haram. Karena wajib dan haram itu tidak ada pilihan, mesti mengerjakan. Kal makruh, sama seperti makruh. Makruh bukan mukallaf bih. Mengapa? Karena makruh masih diberikan pilihan. Sama seperti mandub diberi pilihan untuk mengerjakan dan boleh pula untuk meninggalkan. Ya, fal asa anahu laisa mukallaf bih, maka bermula pendapat asa itu bahwa sungguhnya makruh itu tidak ada yang makruh itu mukallaf bih. Begitu pula makruh juga tidak termasuk mukallaf bih. Ya, karena masih terdapat pilihan pada makruh, berbeda dengan wajib dan haram. Wakila dan dikatakan orang mukallafun bihima,
ditaklif mukallaf, ditaklifkan bihima dengan keduanya. Kal wajib wal haram. Seperti wajib dan haram, dia termasuk mukallaf be. Mandub juga termasuk mukallaf be. Makruh juga termasuk mukallaf be. Sama seperti wajib dan haram. Mereka makruh sumul kepada khilaf aula. Sumul kepada khilaf aula. Mereka tersisa apa? Yaitu mubah. Mubah. Tidak ada kaul yang mengatakan bahwa dia adalah mukallaf be. Sedangkan mandub dan makruh ada kaul yang mengatakan bahwa dia adalah mukallaf be. Warajahul awala dan mentarjih oleh mereka itu yang pertama. Mereka mentarjihkan bahwa makruh dan mandub bukanlah mukallaf be. Mereka mentarjihkan bahwa mandub dan makruh bukanlah mukallaf be. Binaan karena berpijak ala anna taklif di atas sesungguh taklif istilahan pada istilah ilzamuma itu mengharuskan barang sabit padanya barang kulfah itu kesukaran. Artinya kesukaran daripada perbuatan atau tinggal. Kesukaran daripada perbuatan itu wajib karena dia tidak diberikan pilihan untuk meninggalkan. Kesukaran daripada meninggalkan yaitu haram karena tidak diberikan pilihan untuk mengerjakan. La talabuhu bukan talabnya barang fi khulfah. Bukan talabnya barang fi khulfah. Jadi ada dua definisi, ada dua pandangan ulama terhadap taklif. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan taklif adalah ilzamuma, mengharuskan. Mengharuskan suatu yang terdapat kesukaran. Pendapat yang kedua mengatakan taklif adalah menuntut sesuatu yang terdapat kesukaran. Menuntut belum tentu mengharuskan. Menuntut ada menuntut dengan mengharuskan, ada yang menuntut tidak mengharuskan. Berpijak di atas pendapat yang mengatakan taklif adalah ilzamu ma fi khulfah, mengharuskan sesuatu yang terdapat kesukaran, maka mandub bukanlah mukallaf be. Bukanlah mukallaf be. Mengapa? Karena mandub bukanlah sesuatu yang mengharuskan. Sedangkan taklif adalah sesuatu yang mengharuskan. Karena apabila kita berpijak taklif adalah ilzamu ma fi khulfah, maka mandub bukanlah mukallaf bih. Dan apabila kita berpijak taklif adalah talabu ma fi khulfah, maka mandub adalah mukallaf bih. Mengapa? Karena mandub juga merupakan suatu yang matlub. Wabihi dan dengannya fasara qadhi Abu Bakar. Dengannya ilzamu ma fi khulfah. Dengannya ilzamu ma fi khulfah. Mentafsir oleh Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani Mujaddid yang keempat, artinya la talabu ma fi khulfah. Jadi mentafsirkan taklif la talabu ma fi khulfah. Taklif bukan talab barang fihi khulfah. Ya. Dengannya talab Wabihi dan dengannya talab. Wabihi dan dengannya talab menafsir oleh Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani. Jadi talab Abu Bakar Al-Bakilani menafsirkan taklif yaitu talabu ma fi khulfah. Abu Bakar Al-Bakilani menafsirkan
taklif adalah talabu ma fi khulfah. Apabila berpijak di atas pendapat yang mengatakan bahwa taklif adalah talabu ma fi khulfah, sama dengan mandub adalah mukallaf bih. Artinya la talab, taklif adalah bukan talab barang padanya barang di atas wajah ilzam. Aula. Atau di atasnya wajah ilzam. Aula. Kemudian di atasnya wajah ilzam. Taklif bukanlah talab barang padanya barang itu kulfah di atas wajah ilzam atau tidak wajah ilzam. Atau tidak wajah ilzam. La talabuma, bukan talab barang. Sabit padanya barang itu kulfah di atas wajah ilzam atau bukan wajah ilzam. Sama dengan apabila ditafsirkan taklif adalah talabuma, dia sumul kepada dua. Talabuma ada ala wajhi ilzam dan ada talabuma ala wajhi adamil ilzam. Boleh? Habis ya? Kamu apa tuh? Jika ditafsirkan taklif adalah talabu ma fi khulfah, sama dengan talab tersebut ada ala wajhil ilzam, ada pula ala adami wajhil ilzam. Ufala tafsir taklif bil awwali, maka di atas tafsir taklif dengan yang pertama yaitu ilzamu ma fi khulfah yadkhulul wajib wal haram faqat, niscaya masuklah wajib dan haram faqat. Yang menjadi mukallaf hanyalah wajib dan haram. Putra maksud yadkhulul wajib wal haram faqat artinya yang menjadi mukallaf hanyalah wajib dan haram. Wala tafsirihi bisani yadkhulu jami'ul ahkam illal mubah. Dan di atas tafsirnya dengan yang kedua masuklah sekalian hukum-hukum. Karena ada talab fi'il, ada talab tarak. Talab fi'il ada yang jazim, ada gairu jazim. Begitu pula tarak ada tarak jazim, ada tarak gairu jazim. Maka tersisalah mubah. Illal mubah, kecuali mubah dia tidak termasuk sebagai mukallaf Apakah kita berpijak di atas pendapat yang kedua, lebih lagi berpijak di atas pendapat yang pertama? Mubah bukanlah mukallaf Berpijak di atas pendapat pertama jelas bukan. Berpijak di atas pendapat kedua juga bukan mukallaf. Mengapa? Karena berpijak di atas yang pertama pada mubah tidak terdapat ilzam. Berpijak di atas pendapat yang kedua pada mubah tidak terdapat tolak. Maka di atas pendapat yang pertama dan yang kedua dia tidak termasuk sebagai mukallaf. Timbul pertanyaan, jika memang mubah tersebut bukanlah sebagai mukallaf, mengapa mubah dijadikan sebagai hukum taklif? Itulah menjadi pertanyaan. Lakin akan tetapi ada khalahu memasukkan akannya mubah oleh Ustaz Abu Isa Al-Isfirayini min haitsu daripada sekira-kira wajib i'tikad mubahnya mubah. Dia juga termasuk orang taklif. Mengapa? Karena mubah adalah terdapat taklif, yaitu mentaklifkan wajib mengiktikad bahwa dia mubah. Enggak taklif berapa? Mentaklifkan mengiktikadkan bahwa dia mubah. Tadmiman karena menyempurnakan bagi faedah. Itu hanya untuk menyempurnakan lil aksam bagi pembagian. Behnam hoda mengi. Behnam hoda. Ini sebab rujuk. Enggak hanya pintu demang tak kok. Demang. Jadi nacara udah demang. Aku demang udah. Wa illa dan jika tidak
memasukkan tersebut bukan bukan tatmimam lil aqsam. Illa jika tidak artinya seandainya memasukkan tersebut bukanlah tatmimam li aqsam. Wa illa dan jika tidak pun seandainya memasukkan mubah sebagai hukum taklif bukanlah tatmimam lil aqsam, ya fa ghairuhu niscaya maka bermula selainnya mubah itu misalnya mubah pada demikian. Ya nak menangi manubah dari itu. Pak beda mah. Teman-teman, lain bayar ke mubah sih. Kau nak? Kau nak? Gimana? Wa illa fagharuhu misluhu fi dzalika. Gimana maksudnya? Wujudnya? Pada demikian wajib diikut. Hanya konek mana? Wa illa dan jika tidak, jika seandainya idkhal tersebut bukan li tatmiman lil aqsam, fagharuhu sekali selainnya apa? Selainnya mubah itu misalnya mubah. Pada demikian wajib itikad. Hai, ya lain nasi pakai agak pakai nak banyak alasan kah? Nyan kan saja kan. Nyan kan pakai nyan hai dia sih nyan alasan cocok logi je. Cocok ledron. Alasan cocok logi. Wa ilhaqi makruha bil mandub wal wajhu. Dan bermula hubung membandingkan menyamakan makruh dengan mandub, huwa dianya itu wajhu, itu wajah. Nah alasan. Nah, menghubungkan makruh dengan mandub dia wajah. Dengan mandub bukanlah mukallaf bih, makruh juga bukan mukallaf bih. Jadi Imam Zakaria menghubungkan makruh dengan mandub. Mandub bukanlah mukallaf bih, makruh sama dengan dia juga bukan mukallaf bih. Makruh adalah sesuatu yang dihubungkan oleh Imam Zakaria. Nah alasan, bukan alasan. Yang lupakan adalah alasan. Asing beranggung. Kau nak? Hai berada yang pakai gimana cara Zakaria beranggung? Hai pada mandub tidak terdapat ilzam, pada makruh juga tidak terdapat ilzam. Ya kira-kira yang Imam Zakaria menalah aja bu. Kau nak? La ilha tidak, tidak ada wajah, tidak ada alasan. La ilha tidak ilha mubah bihi dengannya mandub. Ketika menghubungkan makruh dengan mandub terdapat alasan. Karena sama-sama terdapat talab. Sama-sama tidak terdapat ilzam. Tapi menghubungkan mubah dengan mandub itu tidak ada alasan. Mana alasan? Mana alasan? Kama salah aku aslu sebagaimana barang kau salah sallam. Sebagaimana barang yang menempuh akannya barang oleh asal, lagi bukan oleh asal. Asal kamu menghubungkan makruh dengan mandub. Karena makruh menghubungkan mubah dengan mandub. Karena mubah juga dikatakan sebagai bukanlah mukallaf bih. Bukanlah mukallaf bih. Mengapa dia bukan mukallaf bih? Mubah. Lianna karena la ilzama fi, karena tidak ada ilzam fi padanya mubah. Pada mubah tidak ada ilzam. Jika kita berpijak bahwa taklif adalah ilzam, sama dengan pada mubah tidak ada ilzam. Di atas pendapat pertama batal, menganggap mubah sebagai mukallaf wala tolaba, dan tidak hanya tidak tolak. Berpijak dalam pendapat yang kedua yang mengatakan taklif adalah tolak, mubah juga tidak termasuk sebagai mukallaf bih. Sebenarnya di atas dua pendapat yang beredar itu tidak sah dikatakan mubah sebagai mukallaf bih. Fala ya'ti fihi qaulu, maka tidak datang fihi padanya makruh, padanya mubah oleh qaul. Tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa makruh itu adalah mukallaf bih. Mubah itu adalah
mukallaf fi. Kah. Fala yati fihi qaulu, maka tidak datang fihi padanya makruh oleh pendapat dengan bahwa sungguhnya mubah itu mukallaf fi. Tidak ada pendapat yang mengatakan mubah adalah mukallaf kalau illa kecuali barang yang menempuh akannya barang oleh Ustaz itu Abu Isa Asy-Syairani Al-Isfirayini. Itulah yang pakai metode cocoklogi di baik ke mana? Hai untuk menyempurnakan bagi faedah. Kah, nah. Apa yang baca? Apa yang mudah Kita baca cerita yang mudah. Saya cerita karena payah cerita. Karena kita baca cerita. Ya. Kiban Azizi, Azizi pernah ya. Balong dia, bayar aku dulu belum. Kadang ragu belum, dia balong dah. Pernah ada yang Pakai tinggal. Okey, tinggal dia lah. Ya ni bagi tinggalnya bagi taruh pun bagi tangnya. Ya taruh, ke sama dah. Kadang bagi tinggal bagi tangnya, yo taruh bagi taruh tu memang lah. Kah. Ada kah? Walasah dan bermula asah anal mubah basung mubah. Tidak ada yang mubah bijinsin dengan jenis bagi wajib. Mubah itu tidak menjadi jenis bagi wajib. Mubah bukanlah jenis bagi wajib. Apabila sebut bahawa mubah adalah jenis bagi wajib, sama dengan sebut wajib adalah nok daripada mubah. Itu masuk mubah, tidak ada yang mubah itu sampai dengan jenis bagi wajib. Mubah bukanlah jenis bagi wajib. Mengapa? Karena apabila sebut bahawa mubah adalah jenis bagi wajib, maka sebut bahawa wajib adalah nok daripada mubah. Bal akan tetapi bermula keduanya mubah dan wajib nawani itu dua nok li jinsin bagi satu jenis. Dia salah sama dua nok. Tabayun keduanya, tabayun. Bukan umum khusus mutlak, bukan umum khusus muayyan, tapi dia ada tabayun kulli. Wahwa dan bermula dari jenis fi'lul mukallaf allazi ta'allaka bihi hukumul syar'i. Itu perbuatan mukallaf allazi yang ta'alluq bihi dengannya perbuatan oleh hukum syar'i. Itulah jenis. Sama dengan wajib adalah no, mubah adalah no, jenisnya adalah fi'lul mukallaf allazi ta'allaka bihi hukmun syar'i. Boleh? Wakilah dan dikatakan orang innahu bahwa sungguhnya mubah jinsun lahu itu jenis. Lahu baginya wajib. Mengapa? Li'annahu karena bahwa sungguhnya mubah ma'zunun fi fi'alih. Itu ma'zun fi fi'alih. Karena mereka mengatakan mubah adalah ma'zun fi fi'alih. Mubah adalah ma'zun fi fi'alih. Sesuatu yang diizinkan pada mengerjakannya. Apabila kita mengatakan bahwa mubah adalah ma'zunun fi fi'alih, watah tahu dan sabit di bawahnya mubah itu anwa, beberapa nok. Mubah menjadi jenis, yaitu wajib, mandub, mukhayyar fi dan mukhayyar fi, wal makruh dan makruh. Sama dengan apabila kita mengatakan bahwa mubah adalah ma'zun fi, sama dengan dia merupakan jenis yang di bawahnya terdapat 4 nok, yaitu wajib, mandub, mukhayyar fi dan makruh. Mukhayyar fi itulah makruh yang disebut. Mukhayyar fi itulah makruh yang dia makruhnya. Mukhayyar fi mubah. Mukhayyar fi adalah
Mubah ya aku dah. Jadi apabila mukhayyar fi, apabila mubah diartikan dengan ma'zunun fi sama dengan ya mubah menjadi jenis, mukhayyar fi menjadi no. Apabila dikatakan mubah merupakan no daripada berapa? Thôi nak nukkan sesuatu yang punya uang mana tahu uang dia. Jadi gimana kalau pulang kan pakai wewe kuno tiga. Wewe kude tiga ni. Pakai hamatan supaya agak ngepadu teratur walau le rundona, Lalu urut ketika nasi maklum pun nasi mak. Kaya nampung wah. Kan? Semalam nampung. Pada akhirnya loncok satu kesimpulan untuk mengumpulkan surah-surah ikut. Oh benar kau. Supaya apa? Li'annal tafsil pada ibham au ka'u fin nafsil. Nah, menjelaskan apa semua dia menjelaskan panjang lebar, kemudian menjelaskan intinya yang lebih au ka'u fin nafsil. Yang kedua bak we kuno sapak mandung wah. Nocok hasil kah holi. Kah? Gimana? Ya. Siapa nunggu dakwan? Jangan tonang lah. Mentenan sat. Ayang beli Azizi, Ziadi. Apa yang nak im lah? Banyak. Baru pernah ambil ini. Saya benar. Bukan dia. Lah, ya sih. Rasa. Sao ở đấy sao? Ya. Ở đấy thầy đi xe na bang liti. Ở cái mà urun do giống nó đâu. Kalau no. Wakilah dan dikatakan innahu bahwa sungguhnya mubah jinsun lahu itu jenis bagi wajib. Li'annahu karena mubah ma'zunan fi fi'li itu ma'zun fi fi'li. Apabila dia adalah ma'zun fi fi'li sama dengan dia adalah merupakan jenis. Ma'zun fi fi'li terbenar kepada ma'zun fi tarkih dan terbenar pula kepada mamnu'un fi tarkih. Okey? Ha? Ma'zun fi fi'li. Ada ma'zun fi fi'li adalah ma'zunun fi tarkih. Ada ma'zunun fi fi'li adalah mamnu'un fi tarkih. Wa tadawan wajib adalah ma'zunun fi fi'li, mamnu'un fi tarkih. Wa mandub adalah ma'zunun fi fi'li, ma'zunun fi tarkih, tapi lebih kuat kepada untuk mengerjakan. Wal mukhayyar fi. Sama dengan apabila mandub diartikan adalah ma'zunun fi, maka kedudukan mandub berada di bawah ahkam yang lain. Di bawah wajib, di bawah makruh dan di bawah boleh. Mubah. Apabila mubah diartikan dengan ma'zunun fi, sama dengan kedudukan mubah berada di atas wajib. Apabila mubah diartikan sebagai perbuatan yang ditolakkan ketiadaan jazim, sama dengan mubah apabila mubah adalah perbuatan khuyira, sama dengan mubah adalah setara dengan yang lain yang wajib. Sampai di bawahnya mubah itu anwa, wajib, mandub, mukhayyar fi dan makruh. Yang syumul yang makruh bagi khilaf aula.
Waktusa dan dikhususkan akan wajib bifaslil man'i dengan fasal man'i pada tiga. Bifaslil man'i idafah bayaniyah. Fasal yaitu man'i. Jadi apabila wajib maka tinggal menambahkan fi'lun ma'zunu fi fi'alihi mamnu'u min tarkihi. Mana lagi kira mana aja. Kulna kita berkata dan dikhususkan akan mubah pula bil fasli dengan fasli izin pada tarki ala sawa di atas sawa. Jadi menambahkan mubah adalah mana? Mubah dengan mana mukhayyar fi ya? Mubah dengan mana mukhayyar fi? Ada tambah apa? Ada pasal itu ma'zunu fi fi'alihi ma'zunu fi tarkihi ala sawa. Ma'zunu fi fi'alihi wa tarkihi ala sawa. Benar. Wal khulfu dan berbelah khilaf itu lafzi. Karena mubah dengan mana yang pertama artinya ma'zunu fihi itu jenis bagi wajib ittifaqan secara ittifaq. Wabi makna sani dan dengan mana yang kedua al-mukhayyara fihi di artinya mukhayyar fi. Mana yang kedua mukhayyar fi bahwa dianya mukhayyar fi itu masyhur ghairu jinsin itu bukan jenis lahu baginya wajib ittifaqan secara ittifaq. Sama dengan apabila kita mengatakan mubah adalah maknanya ma'zun fi, sama dengan mubah merupakan jenis bagi wajib secara ittifaq. Dan jika kita berpijak di atas makna yang kedua artinya mubah adalah mukhayyar fi dan makna tersebut adalah makna yang masyhur, maka mubah bukanlah jenis bagi wajib secara ittifaq. Itu hanya beda dari segi sudut pandang, tidak memberi imbas kepada penetapan hukum. Heblo dong eta. Heblo. Nah. Habis ya. Mana? Nama sakit? Ziazi ya. Oh, Azizi. Oh iya, sudah. Đó nanya. Hah? Ada ibu? Bu? Pakai nanya. Nanya no? Vậy không biết ya? Em đi kia. Được. Tháo đây em đi đó. Thôi insyaallah taala. Belum. Drop pun. Drop. Nah, kayak tahu dulu sana. Nanti Bu, mana? Nah, itu Bu, để ulang di tengah. Ya boleh berdiri. Allah Allah sawab boleh berdiri. Umangku yang dalam bahan sini ulang-ulang. Boleh tak? Tak kalian untuk suara